Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nita Nurhayati, SPDM Hum, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul penelitian Efektivitas Metode Pembelajaran Ceramah bagi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 1B Universitas Siliwangi. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua yang telah berkenan untuk mengklik dan juga menonton video yang saya buat. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, alangkah baiknya kita memasuki sesi perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leila Rida Fauziah dengan NPM 222165067 dari kelas B Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Mungkin untuk sesi perkenalan dicukupkan. Selanjutnya kepada sesi penyampaian materi. Yang pertama itu ada abstrak. Penetapan metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pembelajaran. Efektif atau tidaknya proses pembelajaran bisa dinilai dari metode pembelajaran yang diterapkan. Metode pembelajaran ceramah memiliki tingkat keefektifan yang rendah apabila diterapkan di dunia perkuliahan, sehingga sangat tidak cocok apabila diterapkan di dunia kampus. Hal itu terjadi karena adanya ketidakpahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan dan kurang adanya kesempatan bagi mahasiswa untuk aktif di dalam kelas. Untuk slide selanjutnya adalah pendahuluan. Mahasiswa adalah seorang agen perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, mahasiswa dituntut untuk memiliki ilmu yang banyak dan juga bermanfaat, sehingga bisa menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat. Ilmu yang didapat tentunya dapat diperoleh di mana saja dan kapan saja. Namun yang pasti, kampus adalah sumber utama bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu, dan hal itu diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Berbagai macam metode pembelajaran tentu memiliki tingkat keefektifannya tersendiri, dan hal itu sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi yang didapatkan. Di dalam perguruan tinggi terdapat beberapa macam metode pembelajaran yang diterapkan. Namun ada satu metode pembelajaran yang jarang sekali diterapkan di perguruan tinggi, yaitu metode pembelajaran ceramah. Metode pembelajaran ceramah ini sangat jarang diterapkan di dunia perkuliahan karena dianggap tidak cocok untuk diterapkan kepada mahasiswa yang seharusnya sudah bisa mencari materi atau ilmu itu sendiri. Mahasiswa dituntut untuk bisa berpikir secara kritis, dan metode pembelajaran ceramah ini tidak dapat membuat mahasiswa berpikir kritis karena mahasiswa tidak aktif di dalam kelas. Metode pembelajaran erat kaitannya dengan tingkat keefektifan, yang mana hal ini juga berhubungan dengan tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Slide selanjutnya adalah slide kajian pustaka. Di slide ini terdapat 3 teori yang berhubungan dengan efektivitas metode pembelajaran ceramah bagi mahasiswa Pendidikan Ekonomi 1B Universitas Siliwangi. Yang pertama itu ada tentang efektivitas pembelajaran, kedua metode pembelajaran, dan ketiga adalah metode pembelajaran ceramah. Pertama, pengertian dari efektivitas pembelajaran menurut Miyarso, yaitu salah satu standar mutu pendidikan di suatu negara, dan hal ini seringkali diukur dengan tercapainya tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, atau dapat diartikan juga sebagai ketetapan dalam mengelola suatu situasi doing the right things. Kemudian ada pengertian metode pembelajaran menurut Nana Sujana, yaitu cara yang digunakan oleh dosen dalam membuat hubungan timbal balik dengan mahasiswa pada proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada metode pembelajaran ceramah menurut Armai Arif,
Beliau mengemukakan bahwa metode pembelajaran ceramah adalah metode belajar mengajar yang dilakukan secara lisan dengan menyampaikan materi kepada mahasiswa. Slide selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian yang saya lakukan adalah dengan cara mewawancarai narasumber, yaitu 10 mahasiswa pendidikan ekonomi kelas 1B Universitas Siliwangi. Dengan pertanyaan yang pertama, apa yang narasumber ketahui mengenai metode pembelajaran ceramah? Yang kedua, apakah ada mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran ceramah? Yang ketiga, apakah ada kendala saat pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran ceramah? Yang keempat, apa yang dirasakan oleh mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran ceramah? Dan nomor kelima, menurut narasumber, apakah pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran ceramah itu berjalan secara efektif atau tidak? Slide selanjutnya ada analisis dan hasil penelitian. Hasil yang didapat dari saya melakukan wawancara adalah yang pertama, mahasiswa tidak paham akan materi yang disampaikan oleh dosen dengan metode pembelajaran ceramah. Yang kedua, mahasiswa merasa jenuh, bosan, dan juga mengantuk saat mengikuti pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran ceramah. Yang ketiga, mahasiswa untungnya memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran tersebut berjalan dengan tidak efektif. Slide selanjutnya adalah pembahasan. Efektivitas pembelajaran adalah suatu standar nilai dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Untuk mencapai tingkat keefektifan yang maksimal, tentunya terdapat beberapa faktor pendorong, seperti materi pembelajaran, sarana dan prasarana yang memadai, serta dosen yang mumpuni dalam bidangnya. Tercapainya tingkat keefektifan yang maksimal ditandai dengan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan dan adanya respon yang diberikan oleh mahasiswa berupa pertanyaan. Metode pembelajaran sangat erat kaitannya dengan tingkat keefektifan pembelajaran, di mana hal tersebut terjadi karena dengan menetapkan metode pembelajaran yang benar, maka dapat tercipta tingkat keefektifan yang maksimal dari proses pembelajaran tersebut. Kemudian, metode pembelajaran ceramah adalah salah satu dari sekian banyak metode pembelajaran yang ada di dunia pendidikan. Metode pembelajaran ceramah sendiri adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara menyampaikan materi secara lisan. Metode pembelajaran ini jarang sekali diterapkan di dunia perkuliahan karena dianggap tidak cocok untuk diterapkan di dunia perkuliahan. Hal tersebut karena membuat mahasiswa tidak bisa mengembangkan daya berpikir kritisnya. Hal tersebut juga dikarenakan dosen tidak memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari ilmu sendiri tentang materi pembelajaran dan tidak memberi kesempatan untuk bertanya lebih jauh mengenai materi yang disampaikan. Oleh karena itulah, metode pembelajaran ceramah dianggap tidak cocok apabila diterapkan di perkuliahan. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah efektivitas pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang memiliki tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas pembelajaran tentunya berkaitan erat dengan proses belajar mengajar yang diterapkan oleh dosen pada mata kuliahnya, dan hal tersebut dinamakan dengan metode pembelajaran. Tentunya terdapat beragam macam metode pembelajaran yang ada di dunia pendidikan. Salah satunya adalah metode pembelajaran ceramah, yang mana pada pelaksanaannya metode pembelajaran ini dilakukan dengan cara menjelaskan materi secara lisan. Dikarenakan hal tersebut, metode pembelajaran ceramah tidak cocok untuk diterapkan di dunia perkuliahan karena akan menghambat daya berpikir kritis mahasiswa. Pembelajaran yang menerapkan metode ini kebanyakan dinilai tidak berjalan dengan efektif
karena mahasiswa tidak bisa berperan aktif dalam pembelajaran tersebut, sehingga mahasiswa belum tentu paham akan materi yang disampaikan. Untuk sesi penyampaian materi telah kita laksanakan. Selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi. Barangkali dari teman-teman semua ada hal yang ingin didiskusikan mengenai penelitian yang saya lakukan. Silakan untuk mengetik di kolom komentar. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengklik dan menonton video presentasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video presentasi ini. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nita Nurhayati SPDM HUM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video presentasi dari artikel yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.